Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan penuh ujian. Ada masa di mana kita merasa sempit, serba kekurangan, dan hampir putus asa. Dulu, saya pun merasakan pahitnya kemiskinan, bahkan untuk sekedar makan saja harus menahan lapar, mencari sisa demi bertahan hidup. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika kita bersabar, bersyukur, dan terus mengetuk pintunya, maka jalan keluar itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Perubahan besar terjadi ketika saya istiqamah dengan satu amalan sederhana namun luar biasa. Membaca Qulhu surat Al-Ikhlas 100 kali setiap hari. Saya jangan anggap remeh bacaan ini karena ia mengandung rahasia besar kekuatan Al-Quran. Bukan hanya menenangkan hati dan menguatkan iman, tetapi juga membuka pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat. Dari hidup miskin penuh kekurangan, Allah angkat derajat saya, memberikan kelapangan, dan menghadirkan rezeki berlimpah. Inilah bukti bahwa siapa saja yang mendekat pada Allah dengan penuh keyakinan, niscaya Allah balas dengan karunia yang tiada batas. Saudaraku sekalian, jangan pernah malu dengan kemiskinan, karena itu bukanlah aib. Justru kemiskinan bisa menjadi jalan kita semakin dekat kepada Allah. Saya sendiri pernah merasakannya, betapa sulitnya hidup ketika tidak punya apa-apa. Pandangan orang sering kali merendahkan, seolah-olah kita tidak punya harga diri. Namun sesungguhnya, di balik itu ada hikmah besar yang Allah titipkan. Dulu, untuk makan pun harus menahan lapar. Kadang saya hanya bisa minum air putih untuk mengganjal perut. Pekerjaan tidak tetap, uang selalu habis sebelum waktunya, dan hutang semakin menumpuk. Orang-orang di sekitar pun seringkali memandang sinis, bahkan ada yang meremehkan. Tetapi saya meyakini, hinaan manusia bukan akhir dari segalanya, karena yang menentukan nasib kita hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam keadaan penuh kesulitan itu, saya tidak berhenti mengetuk pintu langit. Setiap malam saya menangis, sujud, dan berdoa kepada Allah. Saya yakin hanya Allah yang mampu mengangkat derajat saya. Maka doa-doa itu saya panjatkan dengan penuh keyakinan, meskipun terkadang hati ini terasa hampa. Tetapi bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan? Disitulah kemudian Allah mempertemukan saya dengan sebuah rahasia besar, amalan membaca Qulhu, surat Al-Ikhlas. Awalnya saya hanya membaca dengan jumlah sedikit, tetapi lama-kelamaan saya istiqamah membaca 100 kali setiap malam setelah salat hajat. Subhanallah, ada ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Orang-orang mungkin menganggap bacaan itu sederhana, tapi sesungguhnya itulah kekuatan besar. Surat Al-Ikhlas bukan hanya tentang tauhid, tapi juga kunci untuk membuka pintu keberkahan. Dari situ saya merasakan adanya perubahan dalam hati. Lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa Allah pasti memberi jalan. Dan benar saja, setelah istiqamah membaca Qulhu 100 kali setiap malam, pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pekerjaan datang, orang-orang yang dulu menjauh kini mulai mendekat, hutang-hutang mulai terbayar. Saya pun sadar, inilah jawaban dari tangisan dan doa-doa yang dahulu saya panjatkan dalam kesusahan. Maka saudaraku, jangan pernah malu jika engkau masih berada dalam keadaan miskin. Justru itulah saatnya engkau merapat kepada Allah. Karena siapa tahu, dari titik terendah itulah Allah akan angkat engkau ke puncak tertinggi. Dan ingatlah, rahasia besar itu ada pada surat Al-Ikhlas yang dibaca dengan penuh keyakinan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengajarkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas memiliki pahala yang setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkanlah seberapa besar fadilah yang terkandung di dalamnya. Jika 1 kali saja dibaca sudah begitu agung, bagaimana bila kita istiqamah membacanya 100 kali setiap hari? Tentu kedahsyatannya akan berlipat ganda. Membaca Qulhu 100 kali bukan hanya sekadar melafalkan ayat, tetapi sebuah bentuk zikir yang meneguhkan hati dalam tauhid. Saat lidah melafalkan Qul huwallahu ahad, sesungguhnya hati kita sedang ditanamkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang mampu mengubah nasib, hanya Allah yang berhak kita sembah, dan hanya Allah yang bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Inilah sebabnya mengapa amalan Qulhu 100 kali bisa membuka pintu rezeki. Karena rezeki bukan sekadar angka dalam dompet atau saldo di rekening, tetapi keberkahan hidup yang Allah limpahkan. Membaca Qulhu dengan penuh keyakinan membuat hati lapang, pikiran jernih,
dan langkah kita dipandu menuju pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Tidak sedikit ulama dan orang saleh yang menuturkan kisah-kisah nyata tentang keajaiban surat Al-Ikhlas. Ada yang diselamatkan dari lilitan hutang, ada yang tiba-tiba mendapatkan pertolongan tak terduga, bahkan ada yang hidupnya berubah drastis dari serba kekurangan menjadi penuh kecukupan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari keyakinan dan istiqamah dalam mengamalkannya. Bayangkan, setelah membaca Qulhu 100 kali, engkau angkat tangan dan memohon kepada Allah dengan penuh harap. Betapa besar peluang doa itu dikabulkan, karena engkau sudah menghiasi lidahmu dengan kalamnya. Saat itu, mintalah hajatmu dengan jelas, apakah itu rezeki melimpah, hutang lunas, usaha berkembang, bahkan jika engkau berani meminta 100 miliar kontan, yakinlah Allah Maha Mampu memberikannya seketika. Namun saudaraku, jangan lupa bahwa rahasia kekuatan Qulhu bukan hanya pada bilangan 100 kali, melainkan pada rasa ikhlas yang menyertai bacaan itu. Jika hatimu penuh ragu, maka manfaatnya pun akan samar. Tapi bila engkau membaca dengan keyakinan bulat, seolah-olah engkau sedang berbicara langsung kepada Allah, maka saat itulah energi doa benar-benar menembus langit. Maka jadikanlah Qulhu 100 kali ini sebagai amalan harian. Tidak harus menunggu waktu tertentu. Tapi bila engkau membacanya di waktu mustajab, seperti setelah sholat malam atau saat menjelang subuh, maka insya Allah kekuatannya semakin berlipat. Dari amalan sederhana inilah engkau akan melihat betapa luasnya karunia Allah dan betapa mudahnya Allah membalik keadaan dari miskin menjadi kaya raya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu rahasia besar dalam berdoa adalah memilih waktu yang tepat. Doa yang dipanjatkan di waktu mustajab memiliki peluang besar untuk dikabulkan, sebagaimana janji Allah. Maka ketika kita membaca Qulhu 100 kali, alangkah baiknya bila kita melakukannya di saat yang paling Allah cintai, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah menurunkan rahmatnya, malaikat turun ke bumi, dan doa-doa para hamba diangkat tinggi-tinggi ke langit. Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam dan menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, niscaya aku ampuni." Inilah saat paling manjur untuk mengetuk pintu langit. Bayangkan, setelah engkau bangun di malam hari, berwudu dengan tenang, lalu menegakkan salat hajat 2 rakaat. Setelah itu, engkau duduk khusyuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dengan hati penuh keikhlasan. Setiap lafaz Qul huwallahu ahad adalah pernyataan tauhid yang menggetarkan arasy. Saat itu, pintu keberkahan terbuka luas. Setelah selesai membaca Qulhu, janganlah langsung beranjak. Angkatlah kedua tanganmu, hadirkan hati, lalu sebutkan hajatmu dengan jelas. Mintalah rezeki yang halal, keberkahan dalam usaha, kesehatan yang paripurna. Bahkan jika engkau berani meminta 100 miliar kontan, mintalah tanpa ragu. Karena yang engkau minta bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah yang Maha Kaya. Ingatlah, Allah tidak pernah menilai besar kecilnya permintaan kita. Justru semakin besar doa yang engkau panjatkan, semakin besar pula pengakuanmu terhadap kebesaran Allah. Jangan takut dianggap berlebihan, karena bagi Allah memberi 1 rupiah atau 100 miliar sama saja, ini akan mengurangi sedikit pun dari kekayaannya yang tak terbatas. Selain sepertiga malam terakhir, ada pula waktu-waktu mustajab lain yang bisa engkau manfaatkan. Ya, misalnya saatnya hujan terasa antara adzan dan iqamah, atau ketika engkau sedang bersujud dalam sholat. Bacalah Qulhu 100 kali di waktu-waktu ini, lalu panjatkan doa. Insya Allah pintu rezeki akan terbuka semakin lebar. Maka saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Gunakan malam-malam sunyi untuk bermunajat kepada Allah. Jadikan Qulhu 100 kali sebagai kunci pembuka, lalu titipkan hajatmu di hadapan Allah. Jika engkau lakukan dengan istiqamah, penuh yakin, maka engkau akan melihat sendiri bagaimana doa itu menjelma menjadi kenyataan, bahkan lebih cepat dari yang engkau bayangkan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, izinkan saya berbagi kesaksian pribadi. Dahulu saya hanyalah orang miskin papa, hidup serba kekurangan, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat berat. Seringkali harus menahan lapar, seringkali merasa tidak berdaya.
Namun justru di titik terendah itu saya menemukan jalan pulang kepada Allah. Saya tidak lagi bergantung kepada manusia, melainkan hanya bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Perubahan itu tidak terjadi seketika, tapi perlahan. Nah, ketika saya mulai istiqamah membaca Qulhu 100 kali setiap malam setelah sholat hajat, hati saya terasa lebih tenang. Meskipun belum ada tanda-tanda rezeki besar, tapi ada kekuatan batin yang membuat saya yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Keyakinan itu menyalakan semangat baru untuk terus berdoa dan berusaha. Tak lama setelah itu Allah mulai membuka jalan. Ada seseorang yang dulu tak pernah peduli, tiba-tiba datang menawarkan pekerjaan. Dari pekerjaan itu, sedikit demi sedikit kebutuhan hidup saya terpenuhi. Hutang-hutang yang menumpuk pun mulai bisa terbayar. Ini semua saya yakini bukan sekadar kebetulan, tetapi jawaban dari doa yang saya panjatkan setelah membaca Qulhu. Kemudian, Allah bukakan pintu rezeki yang lebih luas lagi. Usaha kecil-kecilan yang saya jalankan tiba-tiba berkembang pesat. Pelanggan berdatangan, keuntungan semakin bertambah. Bahkan saya pernah mendapatkan bantuan modal dalam jumlah besar dari orang yang sama sekali tidak saya sangka. Padahal saya tidak pernah memintanya. Semua datang dengan cara yang begitu menakjubkan. Dari situ saya semakin yakin, doa setelah membaca Qulhu bukanlah doa biasa. Ia seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Apa yang kita panjatkan insya Allah Allah wujudkan. Bahkan, ada saatnya saya mencoba meminta sesuatu yang besar. Jumlah uang yang sangat besar, dan dengan izin Allah, tidak lama kemudian ada jalan yang terbuka, seolah-olah permintaan itu dijawab kontan. Kisah ini bukan hanya untuk saya. Saya percaya siapapun yang mengamalkan Qulhu 100 kali dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan akan merasakan hal yang sama. Allah tidak pernah ingkar janji. Barang siapa mendekat kepadanya, maka Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih besar. Maka saudaraku, jangan pernah ragu untuk mencoba. Jangan berpikir bahwa engkau tidak layak mendapatkan kekayaan atau kemuliaan. Allah Maha Kaya, dan kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun meskipun seluruh manusia meminta sekaligus. Yakinlah, jika saya yang dahulu miskin papa bisa Allah angkat derajat, maka engkau pun pasti bisa merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah remehkan amalan kecil. Kadang kita menganggap sesuatu terlalu sederhana untuk bisa membawa perubahan besar. Namun justru disitulah letak rahasia Allah. Membaca Qulhu 100 kali mungkin hanya butuh beberapa menit dari waktu kita, tapi keberkahannya mampu mengubah hidup kita selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah merasa doamu terlalu besar untuk dikabulkan. Kita ini seringkali minder dalam berdoa. Mau minta rumah mewah, mobil mewah, atau bahkan 100 miliar kontan sekalipun, hati kita ragu, apakah mungkin? Padahal saudaraku, kita tidak sedang meminta kepada manusia yang lemah. Kita meminta kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Pemilik segala sesuatu. Ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Dia berkehendak, cukup dengan kun fayakun, maka jadilah. Jangan kecilkan permintaanmu, karena itu sama saja mengecilkan keyakinanmu kepada kebesaran Allah. Mintalah dengan penuh keyakinan, lalu iringi dengan usaha terbaikmu, niscaya Allah akan membuka jalan. Selain itu, jangan pernah lupa bahwa keberkahan rezeki bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari ketenangan hati saat menikmatinya. Ada orang kaya harta namun miskin jiwa, ada pula yang sederhana tapi penuh keberkahan. Maka, mintalah bukan hanya rezeki yang melimpah, tapi juga rezeki yang halal, penuh berkah, dan menambah ketaatanmu kepada Allah. Saudaraku, jadikanlah amalan Qulhu ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan hanya dilakukan ketika kita sedang terhimpit masalah, lalu ditinggalkan ketika sudah lapang. Allah lebih mencintai amalan yang kecil, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah itu lebih berat daripada memulai, tapi dari situlah datangnya pertolongan Allah. Dan yang terpenting, jangan simpan amalan ini hanya untuk diri sendiri. Sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Siapa tahu melalui lisanmu, ada orang lain yang mendapat jalan keluar dari masalahnya. Ada keluarga yang terbebas dari kemiskinan. Ada saudara yang diangkat derajatnya oleh Allah. Maka marilah kita sama-sama bertekad. Mulai malam ini, jangan biarkan sehari pun lewat tanpa membaca Qulhu 100 kali. Mintalah apapun hajatmu, sekecil atau sebesar apapun. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya.
Insya Allah dengan izinnya engkau akan merasakan sendiri keajaiban yang mungkin selama ini hanya engkau dengar dalam kisah orang lain. Saudaraku sekalian, setelah kita mendengar kisah, rahasia, dan keutamaan membaca Qulhu 100 kali, kini saatnya kita menutup dengan tekad yang bulat. Jangan biarkan ilmu ini hanya singgah di telinga, tapi biarkan ia meresap ke dalam hati dan menjelma menjadi amal nyata. Mulailah malam ini juga, jangan ditunda lagi. Bangunlah salat hajat di sepertiga malam terakhir. Rasakan keheningan, lalu duduklah dengan hati yang ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas 100 kali dengan penuh keyakinan. Jangan terburu-buru, tapi resapilah setiap lafaznya. Biarkan kalimat tauhid itu menancap dalam jiwa, menggetarkan hati, dan menguatkan imanmu. Setelah selesai, angkatlah kedua tanganmu, panjatkan doa dengan penuh pengharapan. Mintalah apapun yang engkau butuhkan. Mintalah rezeki yang halal, mintalah jalan keluar dari masalah, mintalah hutang dilunasi, mintalah usaha berkembang. Bahkan jika engkau berani meminta 100 miliar kontan, mintalah dengan penuh keyakinan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan takut dianggap berlebihan. Justru doa besar menunjukkan keyakinan besar pada kebesaran Allah. Dan ingatlah, doa yang keluar dari hati yang tulus tidak pernah sia-sia. Jika tidak Allah kabulkan saat itu juga, maka doa itu akan menjadi simpanan kebaikan di akhirat, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik di dunia. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dari langit dan bumi untuk kita, memudahkan segala urusan kita, melunakkan hati orang-orang yang pernah kita sakiti maupun yang menyakiti kita, serta mengganti kesusahan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi arzaqina waj'alna min ibadika al-aghniya'i fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al qulubana muta'alliqatan bika warzuqna husnal khatimah wa jannatal firdaus ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.